Puji Tuhan, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kita bertemu lagi dalam ibadah kebangkitan Tuhan Yesus Kristus yang setiap tahun kita peringati. Kita persiapkan hati kita untuk kita menghampiri tata suci Tuhan. Kita arahkan mata rohani kita. Kita mohon hadirat Tuhan hadir dalam ibadah sore hari ini. Kita angkat pujian, kami memuji-Mu Tuhan. Haleluya. Haleluya. Kami memuji-Mu Tuhan, kami menyembah-Mu Tuhan, muliakan keagungan nama-Mu, sembah sujud. Haleluya. Besar kuasa-Mu Tuhan, besar anugerah-Mu Tuhan, tak terukur betapa limpahnya segala berkat kebaikan. Kami memuji-Mu, kami memuji-Mu Tuhan, kami menyembah-Mu Tuhan, muliakan keagungan nama-Mu, sembah sujud. Haleluya. Besar kuasa-Mu Tuhan, besar anugerah-Mu Tuhan, tak terukur betapa limpahnya segala berkat kebaikan. Kami memuji-Mu, kami memuji-Mu Tuhan, kami menyembah-Mu Tuhan, muliakan keagungan nama-Mu, sembah sujud. Haleluya. Besar kuasa-Mu Tuhan, besar anugerah-Mu Tuhan, tak terukur betapa limpahnya segala berkat kebaikan. Bersama para malaikat kami memuji-Mu, di hadapan-Mu Bapa kami datang menyembah. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan, selamanya Kau ditinggikan. Bersama
bersama para malaikat kami memuji-Mu di hadapan-Mu Bapa, kami datang menyembah. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan, selamanya Kau ditinggikan, selamanya Kau ditinggikan, selamanya Kau ditinggikan. Haleluya, haleluya, haleluya. Kami tinggikan nama-Mu, kami agungkan nama-Mu, kami muliakan nama-Mu. Besar kasih-Mu, besar kasih-Mu Tuhan, besar kasih-Mu, besar kasih. Haleluya, kudus, kudus Tuhan, kudus nama-Mu. Ku beri syukur dalam simponi indah. Ajaib, ajaib Tuhan, ajaib nama-Mu. Nama yang beri menang, Yesus namanya, kudus, 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 kudus Tuhan, kudus nama-Mu. Ku beri syukur dalam simponi indah. Ajaib, ajaib Tuhan, ajaib nama-Mu. Nama yang beri menang, Yesus namanya, nama yang beri menang. Nama yang beri menang, Yesus namanya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Engkau berhadir di tengah-tengah ibadah yang kami kerjakan pada sore hari ini. Urapi hamba-Mu, urapi firman-Mu. Roh Kudus, Engkau berikan pengertian pada setiap kami yang mendengarkan khotbah sore hari ini. Berikan kami pemahaman-pemahaman yang baru, dan biarlah lewat kebenaran-kebenaran ini kami akan terus diperkaya
benih ilahi yang akan mengantar kami, Tuhan, dalam perjuangan iman kami yang semakin berat hari lepas hari. Urapi hamba-Mu, buka ungkapkan rahasia firman-Mu, singkapkan kebenaran-kebenaran-Mu. Berfirmanlah Tuhan, di dalam nama berkat Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan ucap syukur. Dan semua yang percaya katakan amin. Ya, silakan Bapak Ibu saudara duduk. Shalom, selamat sore Bapak Ibu saudara dikasih Tuhan. Kita ketemu kembali dalam ibadah kebangkitan Tuhan, ya. Seperti kita tahu bahwa setiap tahun semua orang percaya di bawah kolong langit ini memperingati Paskah yang adalah hari kebangkitan Tuhan. Saat dimana Tuhan Yesus dibangkitkan dari kubur. Dan yang oleh banyak orang dikatakan ini adalah hari kemenangan bagi umat percaya. Ya, inilah kemenangan bagi umat Kristen. Dan setiap tahun kita mendengar khotbah tentang Paskah ini. Dan sekali lagi hendaknya Bapak Ibu Saudara dan saya, ketika kita mendengar, ketika kita diperdengarkan kebenaran ini, kita diperkaya oleh benih ilahi yang adalah kebenaran firman Tuhan. Dan sudah sepantasnya, sudah selayaknya, kalau di hari-hari berikutnya kita akan memiliki cara pandang yang berbeda. Ya. Jadi dari hari ke hari, ketika kebenaran-kebenaran itu terus diperdengarkan dan kita menangkap kebenaran-kebenaran itu, kita memiliki cara pandang yang semakin luas. Ya. Karena ini sangat penting. Orang percaya harus memiliki cara pandang yang semakin luas. Cakrawala berpikir kita harus lebih luas. Ya. Jadi kalau setelah puluhan tahun kita menjalani kekristenan, tetapi cakrawala berpikir kita masih sempit, maka ini akan berpengaruh pada peragaan hidup orang percaya. Ya, sekali lagi, kebenaran-kebenaran firman Tuhan yang adalah benih ilahi yang itu terus ditanamkan, ya, sebagai nutrisi bagi jiwa kita, itu harus membuat kita memiliki cara pandang yang lebih luas, cara berpikir yang lebih luas. Ya. Kebangkitan Tuhan Yesus sebagai suatu keniscayaan. Ya. Kebangkitan Tuhan Yesus sebagai suatu keniscayaan, suatu kepastian. Jadi Bapak Ibu Saudara sebagai orang percaya tidak boleh iman saudara digoyahkan oleh hal ini. Kenapa saya mengatakan hal itu? Ya, kenapa saya mengatakan hal ini? Karena ada sekelompok orang yang meragukan tentang kebangkitan Tuhan Yesus. Dia mengemukakan dengan berbagai dalil atau rumusan-rumusan yang tujuannya untuk menyangkal peristiwa itu, yang akhirnya bisa melemahkan orang Kristen. Ya, ingat, kebangkitan Tuhan Yesus dari antara orang mati pada hari yang ketiga itu satu kepastian, dan Bapak Ibu Saudara harus yakin seyakin-yakinnya, karena ini bisa dijadikan sebagai pintu masuk kelompok-kelompok tertentu untuk melemahkan kekristenan kita. Ya, sekali lagi ini poin penting. Ya, jadi nanti kalau ada kelompok lain yang mengatakan itu sebenarnya bukan Tuhan Yesus yang bangkit, atau mengatakan bukan Tuhan Yesus yang disalib, jangan dengarkan. Ya, jangan dengarkan. Coba kalau kita lihat di dalam Injil Matius pasal 28,
Ya. Coba kita lihat di dalam Injil Matius pasal 28 ayat 11 sampai dengan 15. Ya, saya harus membacakan ayat ini biar Bapak Ibu Saudara yakin dengan apa yang saya sampaikan. Matius 28 ayat 11, dusta mahkamah agama. Ketika mereka di tengah jalan, datanglah beberapa orang dari penjaga itu ke kota dan memberitahukan segala yang terjadi itu kepada imam-imam kepala. Dan sesudah berunding dengan tua-tua, mereka mengambil keputusan lalu memberikan sejumlah besar uang kepada serdadu-serdadu itu. Ya. Dan berkata, kamu harus mengatakan bahwa murid-muridnya datang malam-malam dan mencurinya ketika kamu sedang tidur. Dan apabila hal ini kedengaran oleh wali negeri, kami akan berbicara dengan dia sehingga kamu tidak beroleh kesulitan apa-apa. Mereka menerima uang itu dan berbuat seperti yang dipesankan kepada mereka. Dan cerita ini tersiar di antara orang Yahudi sampai sekarang ini. Jadi peristiwa ini, penyuapan terhadap serdadu-serdadu itu yang dilakukan oleh tua-tua itu tujuannya supaya berita kebangkitan Tuhan Yesus itu tidak diakui sebagai satu kenyataan. Mayatnya diambil muridnya pada waktu tengah malam. Jadi Tuhan Yesus tidak bangkit. Nah ini ya, yang sampai sekarang ini masih ada beberapa golongan yang percaya dengan hal ini. Ya, masih ada beberapa golongan yang percaya dengan hal ini. Tetapi bagi Bapak Ibu Saudara dan saya tetap yakin bahwa kebangkitan Tuhan Yesus itu tidak bisa terbantahkan. Ya. Mengapa kebangkitan Tuhan Yesus itu maksud saya, mengapa kebangkitan Tuhan Yesus dari kematian itu menjadi sesuatu yang spesial? Bukankah pernah ada orang-orang yang bangkit dari kematian? Ya. Bukankah pernah ada orang-orang yang bangkit dari kematian? Ya. Misalnya di dalam 2 Raja-Raja 13 ayat 21, ya, mayat yang dibawa orang itu dilempar ke dalam kubur Elisa dan kena tulang-tulang Elisa, maka bangkitlah mayat itu. Ya. Jadi orang bawa mayat dilemparkan pada kubur Elisa. Ya, demi mayat itu kena tulang-tulang Elisa, mayat itu bangkit di perjanjian lama. Ya. Belum lagi perjanjian baru, Lazarus 4 hari di dalam kubur dibangkitkan. Ya. Jadi soal kebangkitan orang mati sebetulnya ada juga. Apa yang membedakan kebangkitan mereka dengan kebangkitan Tuhan Yesus? Nah, ini yang menjadi penting. Coba kita lihat di dalam Ibrani pasal 5. Kitab Ibrani pasal yang kelima. Ya. Ibrani pasal 5 ayat yang ke-7. Ibrani 5 ayat 7. Dalam hidupnya sebagai manusia, ia telah mempersembahkan doa dan permohonan dengan ratap tangis dan keluhan kepada Dia yang sanggup menyelamatkannya dari maut, dan karena kesalehannya ia telah didengarkan. Jadi kebangkitan Tuhan itu bukan tanpa alasan. Jadi kenapa Tuhan Yesus dibangkitkan? Karena Dia sosok yang hidupnya saleh. Jadi sepanjang kehidupan Tuhan Yesus di bumi, Dia tidak melakukan suatu dosa apapun. Tidak ada cacat celah di dalam hidup Tuhan Yesus. Jadi Allah Bapa membangkitkan Tuhan itu karena kesalehannya, maka doanya didengar. Ya, maka doanya didengar, dan Alkitab katakan, ya saya ulang, ya, dan ia telah mempersembahkan doa dan permohonan dengan ratap tangis dan keluhan kepada Dia
kepada Allah Bapa yang sanggup menyelamatkannya dari maut. Sanggup menyelamatkan dari maut, dari kematian. Ya. Jadi hidup saleh yang dijalani Tuhan Yesus adalah suatu hidup yang tidak bercacat celah. Hidup yang tidak ada cacat celah. Hidup yang ditandai oleh penurutan akan kehendak Bapa di surga. Ya. Hidup yang ditandai oleh penurutan akan kehendak Allah Bapa di surga. Jadi sepanjang hidup Tuhan Yesus ada di dunia ini, dia tidak memiliki agenda apapun, dia tidak memiliki agenda apapun, kecuali dia mengerti kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan. Ya. Coba kita lihat di dalam Injil Yohanes pasal 4. Injil Yohanes pasal 4 ayat 34. Ya, ayat ini penting. Ya, karena dengan ayat ini kita tahu pola hidup seperti apa yang diperagakan oleh Tuhan Yesus sepanjang dia ada di dunia. Ya, sepanjang dia mengajar dan mengajar. Yohanes 4 ayat 34. Kata Yesus kepada mereka, makananku ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Makananku, terjemahan lain katakan berkatku, rezekiku, ialah melakukan kehendak Dia yang mengutus aku dan menyelesaikan pekerjaannya. Makananku. Ya. Jadi kalau ini dikatakan makananku, itu menjadi suatu kebiasaan, irama hidup yang diperagakan Tuhan Yesus adalah melakukan kehendak Dia yang mengutus dan menyelesaikannya. Ya. Jadi pola hidup seperti ini yang diperagakan oleh Tuhan. Ya, maka tidak ada satu waktu yang senggang. Ya, tidak ada waktu senggang yang dimiliki oleh Tuhan yang dipikirkan untuk melakukan hal-hal lain. Tidak ada waktu untuk memikirkan hal-hal lain kecuali bagaimana dia tahu kehendak Bapa dan menyelesaikan. Nah, ini mestinya menjadi dasar orang percaya. Ya, menjadi dasar orang percaya. Ya. Yang menjadi masalah adalah tidak semua orang percaya mengerti kehendak Bapa di dalam hidup mereka. Banyak orang percaya yang tidak mengerti kehendak Bapa di dalam hidup mereka. Mengerti saja tidak, apalagi melakukan. Ya, mengerti saja tidak, apalagi melakukan. Tidak mungkin. Ya. Jadi kita belajar dari cara hidup yang diperagakan Tuhan. Dia tidak memiliki agenda apapun. Tidak memiliki agenda apapun dalam hidupnya, kecuali bagaimana dia mengerti kehendak Allah Bapa di dalam hidupnya dan melakukannya hari lepas hari. Ya. Jadi jangan memang Tuhan dibangkitkan karena anak Allah. Oh, bukan. Tidak ada nepotisme dalam hal ini. Karena kesalehannya, maka Tuhan membangkitkan. Tuhan menjawab permohonan doa yang dinaikkan dengan ratapan. Ya. Dan ada hal lain yang penting, yang pantas menjadi catatan kita. Kalau orang-orang yang dibangkitkan, ya, yang bangkit dari antara orang mati, ya, yang tadi perjanjian lama atau Lazarus, mereka setelah bangkit akhirnya mati juga. Iya kan? Jadi mereka setelah dibangkitkan mati juga. Berbeda dengan Tuhan. Setelah dibangkitkan dia tidak mati lagi, tapi dia naik ke surga. Nah, ini yang membedakan kebangkitan Tuhan dengan kebangkitan yang dialami oleh sosok lain. Ya, ingat. Ya. Jadi kebangkitan Tuhan
kebangkitan Tuhan itu mengandung arti bahwa mereka mengalahkan maut. Coba kita lihat di dalam 1 Korintus 15. Ya, di dalam 1 Korintus pasal 15. 1 Korintus pasal 15 ayat 26. Ya. Ya, mungkin dari 25. 1 Korintus 15 ayat 25. Karena ia harus memegang pemerintahan sebagai raja sampai Allah meletakkan semua musuhnya di bawah kakinya. Musuh yang terakhir yang dibinasakan ialah maut. Jadi maut tidak berkuasa atas dirinya. Ya, ingat, setelah Tuhan Yesus bangkit, dia tidak mati lagi. Berbeda dengan kebanyakan orang, ya mungkin kita mendengar ada orang-orang, ada hamba-hamba Tuhan yang dipakai untuk membangkitkan orang mati. Ya, tapi kebangkitan itu nilainya tidak seperti yang dialami oleh Tuhan Yesus. Mereka habis bangkit pasti suatu saat mati lagi. Ya, mati lagi. Berbeda dengan Tuhan. Setelah kebangkitannya 40 hari dia naik ke surga. Ya. Jadi kebangkitan Tuhan Yesus ini sangat penting. Bahkan kebangkitan Tuhan Yesus ini dinantikan oleh orang-orang saleh di dalam perjanjian lama. Ingat, kebangkitan Tuhan Yesus ini dinantikan oleh orang-orang saleh perjanjian lama. Di antaranya adalah Abraham. Nah, ini yang lepas dari pengamatan banyak orang. Coba kita lihat di dalam Injil Yohanes pasal 8. Ya. Injil Yohanes pasal 8. Kita baca ayat yang ke-56. Injil Yohanes 8 ayat 56. Demikian firman Tuhan. Abraham bapamu bersukacita bahwa ia akan melihat hariku, dan ia telah melihatnya, dan ia bersukacita. Dia melihat hariku dan ia bersukacita. Artinya apa? Kebangkitan Tuhan itu dinanti-nantikan oleh orang-orang saleh perjanjian lama. Selama ini mereka setelah meninggal, mereka tidak masuk dalam tempat yang nyaman. Mereka ada di dalam tawanan. Ya, maka kebangkitan Tuhan itu membebaskan mereka dari tawanan itu. Ya. Kebangkitan Tuhan dari orang mati yang diikuti dengan kenaikannya ke surga itu menjadi hal yang sangat penting dan dinantikan oleh umat-umat orang-orang saleh zaman sebelum Tuhan Yesus. Maka di dalam Efesus pasal 4, ya, kita lihat Efesus pasal 4 ayat 8. Itulah sebabnya, kata Nas, tatkala ia naik ke tempat tinggi, ia membawa tawanan-tawanan, ia memberikan pemberian-pemberian kepada manusia. Naik ke tempat tinggi, dia membawa tawanan-tawanan. Nah, tawanan-tawanan sini adalah orang-orang saleh di dalam perjanjian lama. Orang-orang saleh sebelum Tuhan Yesus yang mati, yang mereka ditawan. Dengan kebangkitan Tuhan, mereka dilepaskan. Ya. Jadi kebangkitan Tuhan ini memiliki implikasi yang sangat luar biasa. Ya. Nanti kita akan belajar lebih jauh dan kita tahu betapa kebangkitan ini yang harus diperingati. Mestinya lebih besar daripada kelahirannya. Tetapi kita tidak mempersoalkan hal ini. Tapi yang jelas, umat Kristen di seluruh muka bumi hari ini semua merayakan ibadah Paskah, ibadah kebangkitan Tuhan. Ya. Ya.
Dan satu hal yang harus diketahui oleh semua orang percaya. Ini penting. Satu hal yang harus diketahui oleh semua orang Kristen, bahwa Tuhan Yesus adalah sosok yang luar biasa. Luar biasanya ini bukan tanpa alasan, bukan tanpa alasan. Ya. Tidak ada tokoh lain di bawah kolong langit ini, tidak ada tokoh lain di bawah kolong langit ini yang kelahirannya, kematiannya, kebangkitannya, kenaikannya ke surga, dan kedatangannya yang kedua kali ke dunia ini dinubuatkan. Tidak ada. Tidak ada. Tidak ada sosok lain. Saya ulang, tidak ada sosok lain di bawah kolong langit ini yang kelahirannya, kematiannya, kebangkitannya dari antara orang mati, kenaikannya ke surga, dan kedatangannya ke dunia untuk yang kedua kalinya dinubuatkan oleh kitab suci. Tidak ada. Dan semuanya sudah digenapi. Kelahirannya digenapi, kematiannya digenapi, kebangkitannya digenapi, kenaikannya ke surga sudah digenapi. Tinggal kedatangannya yang kedua kali yang belum digenapi, dan ini yang kita nantikan. Ya. Dari hal ini saja orang tidak bisa membantah. Sosok ini memang sosok yang luar biasa. Belum lagi peragaan hidupnya yang tidak ditemukan cacat celahnya di dalam hidup Tuhan Yesus Kristus. Tidak ditemukan cacat celah. Ya. Jadi ketika Bapak Ibu Saudara sebagai orang percaya memahami hal ini, memahami dan memeteraikan di dalam hati Bapak Ibu Saudara, Bapak Ibu Saudara mestinya tidak mungkin goyah iman Bapak Ibu Saudara. Mau dengar omongan di luar sana seperti apapun, tidak mungkin Bapak Ibu Saudara goyah. Ya. Mana ada sosok yang dinubuatkan dan semuanya telah digenapi. Ya. Jadi kita bersyukur setiap tahun memperingati hal ini, meneguhkan iman kita. Ya. Ya, jadi mulai dari anak-anak kita yang kecil, ya SD, anak-anaknya SMP, apalagi yang udah SMA atau perguruan tinggi, hal ini harus ngerti. Jadi mereka nanti tidak goyah imannya. Ya, ketika ada yang mengatakan, wah itu nggak mati, nggak disalib, nggak usah goyah. Ini sosok ini sudah dinubuatkan, yang tidak terbantahkan, tidak terbantahkan. Nah itu buktinya apa? Negara kita aja mengakui ada kematian Jumat Agung, ada kebangkitan, ada nanti kenaikannya ke surga, ada apa lagi? Natal kelahirannya. Itu, ya itu diakui. Ya. Jadi kebangkitan Tuhan Yesus memiliki implikasi yang sangat besar. Dan ini makin meneguhkan murid-muridnya di dalam mengiring dia. Makin meneguhkan. Ya. Kita pun juga makin diteguhkan dengan kebangkitan ini. Ya. Dan inilah yang membedakan Tuhan dengan tokoh-tokoh lain. Ini yang membedakan. Yang Paulus membahasakan di dalam 1 Korintus 15. Bagaimana Paulus mengatakan di dalam 1 Korintus 15. 1 Korintus 15 ayat yang ke-17. Mulai ayat 16. Ya, 1 Korintus 15 mulai ayat 16 sampai 17. Sebab jika benar orang mati tidak dibangkitkan, maka Kristus juga tidak dibangkitkan. Dan jika Kristus tidak dibangkitkan, maka sia-sialah kepercayaan kamu dan kamu masih hidup dalam dosamu. Demikianlah binasa juga orang-orang yang mati dalam Kristus. Jadi kalau Kristus itu tidak dibangkitkan, maka sia-sialah iman kita. Dan kita masih hidup dalam dosa. Kalau Kristus tidak dibangkitkan, tapi kenyataannya
Tuhan Yesus dibangkitkan pada hari yang ketiga, dan ini membuat kita menjadi semakin kuat iman kita dan menebus dosa kita. Ya. Maka ketika mereka, para murid-murid Tuhan itu menyaksikan kebangkitan dan kenaikan Tuhan Yesus ke surga, mereka menjadi pribadi yang sangat fanatik, sangat militan. Mereka menjadi orang-orang yang sangat militan dalam mengiring Tuhan. Ya. Mereka sangat yakin bahwa aku mengabdi pada sosok yang benar. Aku melayani sosok yang sangat benar. Jadi mereka mau menjalani hidup pelayanan dengan all out. Mereka tidak takut dengan apapun. Nah, sayang, spirit yang seperti itu jarang ditangkap oleh orang-orang percaya saat ini. Jadi spirit seperti itu, kita sudah diteguhkan dengan apa-apa yang dinubuatkan sudah digenapi semua. Mestinya ini membuat kita semakin yakin bahwa Tuhan Yesus sosok yang benar, dan kita mau all out hidup bagi Dia. Mestinya seperti itu. Tapi kenyataannya kita justru dininabubukkan. Ya, kita hanya memandang satu sisi dari kehidupan Tuhan. Ya, ada banyak sisi yang mestinya kita lihat, kita perhatikan secara detail dari apa yang dikerjakan, apa yang dilakukan oleh Tuhan. Tapi seringkali orang percaya hanya memandang satu sisi, yaitu apa? Kuasanya, ya, kasihnya, ya, itu yang dilihat. Yang kita bidik adalah kuasa Tuhan yang bisa kita nikmati. Doa-doa yang kita naikkan, yang minta supaya Tuhan jawab. Itu kita nggak fair. Kita membidik hanya satu sisi dari apa yang dimiliki Tuhan. Kita tidak membidik sisi lain, bagaimana Dia harus menderita, bagaimana dalam agenda hidup Tuhan tidak ada memiliki agenda apapun selain melakukan kehendak Dia. Mestinya sisi ini yang harus ditangkap. Mestinya sisi ini yang harus dipahami dengan benar oleh orang percaya. Tuhanku yang mulia tidak memiliki agenda apapun di dalam hidupnya kecuali melakukan kehendak Dia dan menyelesaikan. Ya. Mari kita menjadi orang percaya yang dewasa rohani, yang kita memiliki cara pandang yang benar. Ya. Jangan kita seperti orang-orang yang tidak berhikmat. Ya, misalnya gini, ketika kita bergaul dengan orang, ya, kita hanya membidik, kita hanya memilih hanya orang-orang yang sukses, yang memiliki power, yang memiliki kekuatan untuk menolong kita, itu yang kita lebih dekat. Itu tidak fair. Cara bergaul seperti itu tidak fair. Kita punya banyak saudara, kita punya banyak kerabat, tapi orang-orang yang memiliki kekayaan yang berlimpah, orang-orang yang memiliki kemungkinan bisa menolong kita, itu yang sering kita datangin. Itu yang sering kita perlakukan dengan sangat istimewa. Sementara saudara-saudara lain yang kira-kira di bawah kita tidak lirik mereka. Ya. Kita hanya pandang sebelah mata. Ini tidak fair. Kita harus memiliki cara pandang yang sama terhadap siapapun. Dan kita nggak boleh memiliki motivasi yang tidak benar. Ya. Dan ini orang percaya kalau mendengar kebenaran ini, dia akan memandang Tuhan dengan cara yang benar. Ya. Mari kita meneladani Tuhan, meneladani cara hidup Tuhan. Spirit yang ada di dalam hidup Tuhan. Ini yang mestinya kita pahami. Implikasi lain yang lebih penting dari kebangkitan Tuhan adalah ketika Dia mengatakan
implikasi lain yang lebih penting berkenaan dengan kebangkitan Tuhan adalah ketika dia mengatakan, kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Mari kita lihat di dalam Injil Matius. Injil Matius pasal 28. Injil Matius pasal 28 ayat yang ke-18. Ya, atau mulai dari ayat 16. Injil Matius 28 mulai ayat 16. Dan ke-11 murid itu berangkat ke Galilea, ke bukit yang telah ditunjukkan Yesus kepada mereka. Ketika melihat dia, mereka menyembahnya, tetapi beberapa orang ragu-ragu. Yesus mendekati mereka dan berkata, kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Karena itu, pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Garis bawahi kalimat yang mengatakan, kepadaku telah diberikan segala kuasa di surga dan di bumi. Ini bukan main-main, Bapak Ibu Saudara. Ini bukan main-main. Jadi implikasi dari kebangkitan Tuhan itu sangat luar biasa. Segala kuasa di surga dan di bumi diserahkan oleh Allah Bapa ke tangan Tuhan. Artinya semua yang terjadi, semua peristiwa yang terjadi di bawah kolong langit ini tidak ada yang tidak seizin Tuhan. Ya. Semua peristiwa yang terjadi di bawah kolong langit ini tidak ada tanpa seizin Tuhan, tidak ada. Semua boleh terjadi seizin Tuhan, karena Dia yang berkuasa di surga dan di bumi. Dan nanti di kekekalan nanti, Dialah satu-satunya sosok yang menentukan siapa-siapa yang pantas duduk bersama Dia dipermuliakan di langit baru bumi baru, dan siapa-siapa yang tidak pantas ada di kerajaan surga. Nah, ini implikasi yang paling besar. Ya. Kita bisa membayangkan kalau kita punya kenalan, ya, kita menjadi orang dekatnya dari sosok yang memiliki kekuasaan sangat luar biasa, powerful. Dia punya perusahaan besar. Dia menjadi CEO dari perusahaan yang besar. Dia memiliki kekuasaan. Dia bisa mengangkat siapa saja. Dia bisa menaikkan, mempromosikan jabatan untuk siapa saja yang dia mau. Dia juga bisa mendelete atau mengeluarkan karyawan-karyawan yang tidak dia kehendaki. Kita bisa membayangkan. Tidak ada orang yang bisa menggugat semua keputusannya. Dia memiliki kekuatan, powerful. Ya. Lah, sosok yang kita layani yang mulia Tuhan Yesus ini dipercayakan seperti itu. Bagaimana kita tidak berani all out untuk yang mulia Tuhan Yesus? Di bagian lain Alkitab katakan, Dialah nanti yang menghakimi di langit baru bumi baru. Dia yang menghakimi, Dia hakim agung. Ya. Nah, ini yang mestinya kita bangga. Ya. Kita bersyukur kalau kita boleh bersekutu erat dengan yang mulia Tuhan Yesus. Ya. Jadi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dengan pemahaman yang sudah saya sampaikan ini, mari kita bangkitkan gairah kita untuk melayani Dia. Mari kita bangkitkan spirit kita untuk melayani Dia dengan lebih baik. Ya. Ada banyak orang takut, ya. Ada banyak orang percaya
takut dengan seseorang yang mestinya kita tidak boleh takut. Ya memang kita harus hormat terhadap atasan, kita harus hormat. Ya, kepada orang yang lebih tua kita harus hormat. Tetapi ada orang-orang tertentu yang takut gitu. Nah, takutnya itu sangat kuat sehingga kadang-kadang dia lebih takut terhadap sosok ini daripada kepada Tuhan. Nah, ini yang aneh bagi kita. Ya. Jadi Bapak Ibu Saudara, ketika mengerti kebenaran ini, kita harus takut pada sosok yang pantas kita takut. Ya, bukan berarti terus kita dengan siapapun kita seenaknya, bukan begitu juga. Bukan begitu juga. Ya, tetapi kita harus takut yang tepat. Ya, coba kita lihat di dalam Injil Matius pasal 10. Injil Matius pasal 10. Injil Matius pasal 10 ayat 28. Ya. Demikian firman Tuhan. Dan janganlah kamu takut kepada mereka yang dapat membunuh tubuh, tetapi yang tidak berkuasa membunuh jiwa. Takutlah terutama kepada Dia yang berkuasa membinasakan baik jiwa maupun tubuh di dalam neraka. Jelas? Jadi kita harus takut kepada Dia yang berkuasa membunuh, membinasakan baik jiwa maupun tubuh di dalam neraka. Ya. Ya. Jadi kalau kita memahami hal-hal ayat-ayat seperti ini, nanti kita akan dibangkitkan rasa takut kita, rasa takut yang kudus, rasa takut yang ilahi. Kita takut melukai Tuhan. Ya, kita takut berbuat dosa. Ya, ini yang mesti harus kita pahami. Jangan kita takut pada sosok yang tidak pantas untuk kita takut, sehingga akhirnya kita tidak mau melakukan apapun. Waduh, takut aku sama ini. Ya, misalnya karena ini, dia takut main ke rumahnya ini karena misalnya ada sosok ini, saya takut main ke rumahmu, ada keluarga itu. Ini takutnya nggak pantas, ya, nggak pantas. Ya. Jadi kebenaran ini harus kita pahami dengan lebih, kita renungkan dengan lebih dalam. Maka perjalanan hidup kita nanti akan mencerminkan kehidupan seperti yang Tuhan jalankan. Ya. Ayat yang terakhir kita lihat di dalam Kolose pasal 1. Ya. Kolose pasal 3. Kolose pasal 3 ayat 1 sampai dengan 3. Kolose pasal 3 ayat 1 sampai dengan 3. Demikian firman Tuhan. Karena itu kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah perkara yang di atas, di mana Kristus ada, duduk di sebelah kanan Allah. Pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Sebab kamu telah mati dan hidupmu tersembunyi bersama dengan Kristus di dalam Allah. Inti dari ayat ini, semua aktivitas yang kita jalani saat ini, ya, baik itu di rumah, baik itu di kantor, baik itu di lingkungan, ya, itu harus kita hubungkan dengan masalah kekekalan. Dengan masalah kekekalan. Ya. Jadi kalau apa yang kita lakukan, apa yang kita kerjakan, itu tidak ada urusannya dengan kekekalan. Kita jangan berantem di situ. Ya, jangan kita berantem, jangan kita cekcok di situ.
Kita cari perkara-perkara di atas. Fokuskan untuk perkara-perkara yang ada hubungannya dengan nasib kekal kita. Ya, sekali lagi saya ingatkan, fokuskan perhatian kita untuk perkara-perkara yang ada hubungannya dengan nasib kekal kita. Jadi kalau urusan-urusan itu tidak ada hubungan dengan nasib kekal kita, jangan kita terlalu memikirkan yang berbelit-belit. Jangan. Ya. Karena persoalan-persoalan itu yang tidak mungkin dipersoalkan oleh Tuhan. Ini yang sering saya katakan. Misalnya dalam acara perayaan, apakah perayaan Natal, perayaan ulang tahun gereja, perayaan Paskah, apapun yang dipersembahkan oleh seksi konsumsi, ya sudah kita nikmati. Jangan itu dipersoalkan, wah makanannya nggak cocok, ya kurang enak, ya belum lagi nanti seragam, wah seragamnya nggak matching, ya belum lagi nanti kalau kita retreat, milih tempat retreat dipersoalkan. Ya memang semua itu ada kelemahannya, ada kekurangannya, tapi oke lah itu kita abaikan. Jangan kita berantem, kita ribut untuk perkara-perkara yang tidak ada hubungannya dengan kekekalan, tidak ada hubungannya dengan nasib kekal kita. Masalah seragam ribut lah, nanti masalah konsumsi ribut, masalah tempat retreat ribut lagi, nanti masalah apa ribut lagi. Capek kita. Itu perkara-perkara yang tidak mungkin dipersoalkan oleh Tuhan, tidak mungkin. Jadi kalau Tuhan itu tidak mempersoalkan, kita jangan persoalkan. Ya. Tapi masalah bagaimana kita memperlakukan orang yang lebih tua. Ya. Bagaimana kita berbicara dengan bahasa yang halus. Bagaimana sikap hati kita ketika kita menerima orang yang tidak menyenangkan kita, itu yang dipersoalkan oleh Tuhan. Itu yang dipersoalkan Tuhan. Ya, bagaimana kita menyambut saudara-saudara kita? Oh, kalau yang lebih kaya kita menyambutnya dengan wah luar biasa. Istri dan anak-anak diajak untuk nyambut karena ini saudara ini lebih kaya, punya kedudukan. Ini nanti om ini dia bisa nolong kamu, dia bisa bantu keluarga kita. Kita nyambutnya lebih. Sementara nanti orang lain, om lain-lain datang dengan kemampuan materi yang lebih di bawah kita nyambutnya asal. Istri kita, anak kita udah terserah mau nyambut mau enggak ambil. Nah, ini enggak bagus. Justru yang ini yang diperhatikan. Bagaimana kita dan orang-orang yang kita kasih itu memperlakukan orang sama. Mau dia punya, mau dia nggak punya, mau dia punya pangkat, dia orang biasa, kita menyambutnya dengan cara yang sama, dengan sikap hati yang sama. Ya. Jadi mari kita mempersoalkan apa yang dipersoalkan oleh Tuhan. Kita jangan mempersoalkan apa yang tidak pernah dipersoalkan Tuhan. Itu yang penting, yang harus menjadi ingatan Bapak Ibu Saudara dan saya. Ya. Ingat, pada sore hari ini saya mengingatkan Allah yang kita sembah di dalam nama Tuhan Yesus Kristus adalah sosok yang sangat luar biasa. Dia pantas untuk menerima sembah dan puji dari Bapak Ibu Saudara dan saya. Ya, dia yang memegang kunci kerajaan surga, juga kunci kerajaan maut. Ya. Jadi dengan pemahaman ini nanti kita menjadi orang-orang yang efektif. Oh, ini tidak perlu aku persoalkan. Oh, itu tidak perlu kami masalahkan. Biarlah semuanya berjalan dengan baik. Ya. Jadi segala kuasa ada di tanganku di bumi dan di surga. Wah, itu luar biasa. Itu sangat luar biasa. Ya. Itu sangat luar biasa. Ya. Karena dengan pernyataan Tuhan, segala kuasa di surga dan di bumi ada di tanganku. Artinya
Ya Tuhan Yesus inilah yang nanti bisa atau menjadi satu-satunya orang yang menentukan apakah orang ini layak duduk bersama aku dipermuliakan atau tidak. Dia yang pantas menentukan, bukan orang lain. Bukan orang lain. Ya, ini ya, biarlah dengan kebenaran ini Bapak Ibu Saudara akan dibangkitkan ya spirit gairah kita untuk melayani Dia dengan lebih baik dan lebih baik lagi. Ya, Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Mari kita bangkit berdiri. Kita angkat pujian. Tuhan ambil hidupku. Tuhan ambil hidupku untuk melayani Engkau, seperti Engkau lebih dulu melayaniku. Tuhan kasih-Mu limpah tak terbalas olehku. Dengan segenap hidupku ku mau balas cinta-Mu. Tuhan, ini hidupku ku serahkan bagi-Mu, karena ku tahu pasti semuanya milik-Mu. Tuhan, aku percaya Engkau sertaku selalu, di sepanjang jalanku Engkau pegang tanganku. Katakan, Tuhan ambil hidupku. Tuhan ambil hidupku untuk melayani Engkau, seperti Engkau lebih dulu melayaniku. Tuhan kasih-Mu limpah tak terbalas olehku. Dengan segenap hidupku ku mau balas cinta-Mu. Tuhan, ini hidupku ku serahkan padamu, karena ku tahu pasti semuanya milik-Mu. Tuhan, aku percaya Engkau sertaku selalu, di sepanjang jalanku Engkau pegang tanganku. Ku rela Engkau miliki demi kemuliaan nama-Mu. Saatnya untuk mengabdi, memberitakan firman-Mu ke seluruh bumi. Ku rela Engkau miliki demi kemuliaan nama-Mu. Saatnya untuk mengabdi, memberitakan firman-Mu ke seluruh bumi. Ku rela Engkau miliki demi kemuliaan nama-Mu. Saatnya untuk mengabdi, memberitakan firman-Mu di seluruh bumi. Memberitakan firman-Mu ke seluruh bumi.
seluruh bumi. Kami bersyukur Tuhan, Engkau telah berbicara kepada kami, Engkau telah mengingatkan kami bahwa Engkaulah sosok satu-satunya yang harus kami agungkan, kami muliakan. Hanya kepadamu Tuhan kami mau mengabdi. Kami rela kehilangan hidup kami ini demi menyenangkan hati. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Meteraikan firman-Mu di dalam setiap hati kami dan ajar kami melakukan hari lepas hari dalam pimpinan Roh Kudus-Mu. Terpuji nama-Mu kekal selama-lamanya. Engkau memberkati sedang jemaat Aletheia Tuhan yang kami gembalakan. Dimanapun mereka berada, Engkau memberkati anak cucu menantunya, memberkati pekerjaannya, usahanya, apapun yang mereka kerjakan menjadi berhasil. Engkau juga memberkati setiap orang percaya yang mendengar khotbah ini. Engkau memberkati hidup mereka, Engkau memberkati keluarga besar mereka, apapun yang mereka kerjakan menjadi berhasil, dan biarlah ini semuanya untuk kemuliaan nama-Mu. Terpujilah nama-Mu kekal selama-lamanya. Di dalam nama berkat Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan ucap syukur. Haleluya. Amin.